gejala dari tangki bahan bakar yang kotor. Wah, ada ini pas gejalanya? Pak. Di depan saya. Efek dari ini yang jelek atau bensin yang jelek itu tadi mengakibatkan banyak segmen terkena. Jadi ketika dia diakselerasi, mesinnya tuh gini. Nah, kayak gitu. Di scan nggak ada masalah, kemudian dicek pengapiannya depan juga bagus. Tapi di busi, oh ya, ini diantara tanda-tanda tangki bermasalah. Ternyata bensinnya pun juga mengalami perubahan, teman-teman. Iya, betul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat AHpedia dimanapun berada, masih dari bengkel kesayangan kita, AHA Motor, berlokasi di dekat Terminal Jombor, Yogyakarta. Hari gabung ke sini, mobil Nissan dan Datsun Anda yang sedang ada masalah atau hanya sekedar untuk cek dan servis kecil, silahkan datang. Dan bagi pemilik kendaraan yang di luar dari merek Nissan dan Datsun, telepon aja langsung Mas Ardi. Mana tahu langsung, mari masuk, Mas Ardi kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mas Ardi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Taufik dan juga Sobat AHpedia. Gimana kabarnya, Pak? Alhamdulillah, Mas Ardi. Ya. Ini dua konten kita yang sudah publish tuh bermasalah selalu dengan minyak bensin ya. Ada yang dutan itu ya. Ada yang informasi yang disampaikan tidak tepat ya. Ya, di fuel sender. Iya kan. Nah, ini bagaimana kalau konten kali ini kita ngebahas tentang gejala dari tangki bahan bakar yang kotor. Wah, ada ini pas Pak. Di depan saya nih. Ini ilustrasi. Ini benar, ini enggak lah, ini air. Tapi ini ilustrasi, Pak. Ini Oke, baik. Kurang lebih saya lagi gini, wah ini kotor, Pak. Ini Pak bensinnya, Pak. Lagi nguras. Oke. Sebelum kita bahas tangki yang kotor, saya singkirkan, Mbak. Ini konten kemarin, Mbak. Oh. Ketika kita membahas masalah tangki ini, tangki kotor itu kan ada sebab, ada akibat. Ya. Kita bahas akibatnya dulu. Oke. Jadi kalau kita punya mobil, tangkinya itu kotor, itu biasanya pertama di starter susah. Jadi starter susah itu biasa diakibatkan karena tekanan bensin yang kurang. Kalau tekanannya bensin kurang itu disebabkan karena bisa jadi regulatornya bermasalah. Jadi di sistem bensin itu kan ada namanya regulator, Pak. Pernah kita bahas di video beberapa pekan lalu. Nah, itu regulator kotor atau regulator dia bermasalah gembos, itu mengakibatkan tekanan yang masuk ke atas itu menjadi jelek. Jadi tidak 3,5 bar ya. Umumnya injeksi itu kan di atas 3 bar lah. Itu dia kalau tekanannya itu jelek, maka sistem pengkabutan di injektor pun juga jelek. Kalau pengkabutannya jelek, maka dia pembakaran tidak optimal karena campuran bahan bakar dan udaranya juga jelek. Nah, kayak gitu. Itu adalah akibat pertama. Akibat kedua itu adalah nyendat. Jadi nyendatnya itu mirip kayak pengapian koil busi yang bermasalah. Jadi ketika dia diakselerasi, mesinnya tuh gini. Nah, kayak gitu. Baru dia lancar di kemudian saat, di kemudian hari. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga itu adalah kadang kalau tangki bensin kita bermasalah, itu dia mesin mati mendadak. Jadi mati mendadak itu karena apa? Karena pompa bensin yang bermasalah, Pak. Jadi efek dari ini yang jelek atau bensin yang jelek itu tadi mengakibatkan banyak segmen terkena. Kemudian yang berikutnya si indikator bensin itu dia ngacau. Indikator ngacau itu dia bisa jadi karena tangkinya kotor. Jadi paling enggak yang bisa kita simpulkan itu ada 4 poin ini, Pak Topik. Nah, itu adalah akibatnya ya. Jadi akibatnya yang dihasilkan akibat di tangki ini ada kotoran endapan. Ada karat di area tangki. Jadi di dalam tangki sini ada karat, Pak. Kan ini kan tetap terbuat dari besi ya, Pak ya. Tangki itu. Jadi meskipun dia sudah dilapisin coating, tapi kalau dia dalamnya sini dia ada air di sana, pernah ada air, itu dia akan mengakibatkan karat sehingga mengakibatkan endapan. Air itu sendiri datangnya dari mana? Biasanya air itu datangnya dari kebocoran. Jadi kalau di mobil-mobil yang torongnya di sini coba cek ya, Pak. Nah, beberapa mobil ini kan ada kotoran gini, Pak. Ada kotoran yang naik ke atas karena apa? Kotoran tersebut datangnya dari fender bawah.
Nah, di sini kan ada lubang, Pak. Di pojokan sebelah sini. Kelihatan, Pak? Iya, betul. Nah, itu ada lubang. Itu sebenarnya lubang buat ngebuang air yang terlanjur masuk ke area sini, Pak. Jadi air yang udah masuk ke area sini, kalau misalnya dia pembuangannya itu dia mampet karena pasir yang ada di sana, sebenarnya ini kalau Grand Livina lebih kelihatan, Pak. Nah, itu. Nah, karena dia ada endapan di sana, maka ini air ini dia akan ngecembeng itu apa? Maka dia akan terjebak di sini. Itu dia bisa masuk. Nah, gitu. Ini kita coba cari mobil Livina aja ya. Yang gampang contohnya. Nah, ini, Pak. Nah, ini kan dia kan ada lubangnya nih, kelihatan ya. Nah, lubang ini dia kalau dia tersumbat, entah dia dari kotoran yang nempel, kemudian dia ini kan ada karatnya nih. Betul. Nah, ini karat. Meskipun di sini ada silnya. Nah, ini kan di sini ada karat juga. Ya. Ada karat ini. Ya, nah, ini bisa berpotensi kalau misalnya ini terjadi penumpukan kotoran, itu air yang harusnya dia keluar karena kondisinya bibirnya ini lebih pendek daripada yang sisi luar, maka air itu bisa masuk ke dalam sana, Pak. Nah, air itu biasanya didapat dari situ. Nah, airnya masuk dari ini, hujan. Ya. Air hujan. Dari hujan. Nah, kayak gini, Pak. Dia turun, terus masuk ke dalam sana. Oke. Tuh, Slotapedia. Nah, itu, Pak. Itu bensin yang jelek, kemudian air tersebut turunnya dari mana? Biasanya dari penutupan itu. Dan mungkin juga pada waktu kondisi nyuci atau ngelewatin banjir. Ini kan di sini kan ada selang-selang, Pak. Nah, di sini termasuk ada o-ringnya juga ya. Nah, itu juga air juga bisa masuk dari sana. Kayak gitu. Meskipun kecil kemungkinannya. Kemungkinan kecil, tapi kita pernah dapatin. Jadi mobil tersebut dia selalu berbet ya. Dia akselerasi dia telat, ternyata di tangkinya ada masalah air. Nah, airnya itu yang kita bisa simpulkan adalah tadi dari pengisian, dari selang-selang kayak gini, atau mungkin dari embun yang tercipta kondisi sekelilingnya dia dingin, dalamnya agak panas, maka dia akan ngembun dari sana. Cuman itu sekali lagi itu kemungkinannya kecil, dan kalau nggak karena kebocoran yang besar atau retak di Livina itu ya yang paling sering ya, dia keropos di pengisiannya, maka itu kecil sekali kemungkinannya. Kayak gitu, Pak. Nah, itu kalau sudah kemasukan air seperti itu, maka yang terjadi adalah nanti endapan di dalam tangki. Tangki makin banyak ya? Makin banyak. Baik. Nah, Mas Ardi, dari pengalaman Mas Ardi nih, beberapa tahun di bengkel, itu kasus tangki kotor itu sering terjadi atau enggak sih? Untuk mobil-mobil yang di atas 150.000 km, itu kita sering dapatin, Pak. 150.000? 150.000 ke atas itu karena kan gini, kondisi filter itu kan ada di dalam tangki, Pak. Ya. Dan orang sangat jarang sekali ketika dia tune up, perawatan itu kan dia hal-hal yang seperti ini kan tidak akan pernah masuk paket. Sekalipun kita servis berkala di dealer ya, itu kan banyak yang tidak mengecek untuk filternya. Kalau nggak ada keluhan, misalnya tekanan bensin tadi dia kurang atau mungkin ada nyendat, itu baru kalau ada keluhan itu dibuka. Karena memang proses melepasnya itu sangat rumit. Iya, kalau mobil ini aja, ini proses pelepasannya itu rumit. Makanya kita untuk melakukan hal-hal seperti ini kan butuh biaya lebih. Karena hal tersebut tidak masuk dalam periodical maintenance. Dan itu termasuk opsional dan termasuk general repair namanya kalau di area bengkel ya. General repair ini sendiri kalau dia turun tangki gini, minimal biaya yang dikeluarkan 500.000, Pak. Kayak gitu. Dan itu kalau misalnya kita tadi mengenali tanda-tandanya itu tadi, maka kita bisa tahu, oh kondisinya kalau di scan nggak ada masalah, kemudian dicek pengapiannya depan juga bagus, tapi di busi, oh ya, ini diantara tanda-tanda ini, tanda-tanda tangki bermasalah. Di busi ada tanda warna keorenan, Pak. Jadi warna busi itu kan biasa rata-rata umumnya hitam atau putih. Nah, ini oranye, Pak. Nah, kok kayak bata kayak bata, bocor motor, Pak. Bocor kompresi. Bocor kompresi. Mirip kayak gitu. Jadi warna businya itu ada warna kemerahan. Kemungkinan besar bensin yang disemprotan dia kotor.
Ada airnya? Ada airnya. Oh. Dan itu pasti akan terasa nyendat sih. Akan terasa nyendat. Dan kalau teman-teman lihat, wah ternyata di businya itu ada warna kehitaman, keorenan, maka sebaiknya teman-teman request ke bengkel untuk dilakukan turun tangki, kemudian dicek tangkinya. Bisa jadi bensin yang ada di dalam tangki ini dia terkontaminasi sama endapan. Kayak gitu. Kita pernah dulu banget ya Pak ya? Oh iya, benar. Kapan? Jadi dulu banget kayak buru-bur ya? Buru-bur. Mobil nggak pernah dipakai, bisa lebih dari 4 tahun kalau nggak salah. Lebih dari 4 tahun, ternyata bensinnya pun juga mengalami perubahan teman-teman. Iya, betul. Jadi dia bentuknya itu seperti jelly. Jelly agar-agar itu. Kita dapetin Nissan Terrano dulu ya. Habis mobil tersebut nggak pernah dipakai, akhirnya datang ke sini itu request untuk overhaul. Karena memang kondisinya kalau mobil jangan dipakai, water pumpnya itu biasanya bermasalah. Water pump bermasalah karena sebelumnya itu water pump mungkin di belakangnya ada air ya toh. Begitu dia langsung dihidupkan ya water pumpnya bocor. Nah, akhirnya water pumpnya bocor, overheat. Dia melakukan sini untuk cek keseluruhan, ternyata begitu mesin udah dirakit, tahu-tahu kok mesin mati sendiri. Di starter kok nggak hidup-hidup gitu. Ternyata begitu dicek dia punya karburator tidak memercikan ini bensin. Yang terjadi adalah karena adanya kebuntuan di sistem suplai bensinnya. Begitu ditelusurin lagi ke arah tangkinya, ternyata tangkinya ada endapan seperti jelly. Ya kayak gitu Pak Taufik. Baik. Nah Mas Adi, kalau dulu kan filter itu kan di luar ya? Iya. Sekarang di dalam. Itu apa sih menurut Mas Adi? Kenapa seperti itu? Efisiensi mungkin Pak ya. Jadi efisiensi dalam artian tekanan Pak. Jadi kan kalau banyak sambungan di sistem ininya, injeksi kan itu kan tekanannya besar Pak, 3,5 bar. Kalau misalnya terlalu banyak filter-filter di sana, itu mengakibatkan potensi kebocoran yang besar. Itu makanya dia filternya ditaruh sebelum masuk pompa bensin. Kalau zaman dulu kan pompa bensin misalnya Kijang ya, itu kan pompa bensinnya dia ini kondisinya di sana di dekat karbu. Benar. Kayak gitu. Mobil-mobil injeksi yang diesel pun juga kayak gitu. Itu kan ada posisinya kan dia bukan di belakang filter, tapi setelah filter. Nah, kalau yang mobil-mobil kayak gini kan dia setelah filter ya. Sehingga antara pompa bensin sampai dengan injektor itu sebisa mungkin sedikit klem. Klem itu sambungan. Tujuannya biar meminimalisir kebocoran. Kayak gitu Pak. Baik, tapi ada plus minusnya ya? Ada plus minusnya. Yang minusnya itu tadi. Jadi kita kalau misalnya mau bersih-bersih, ya kalau model kayak gini harus turun tangki, atau mungkin yang paling sering kena itu seal ininya Pak. Seal untuk pembukaan ini biasanya di sini ada sealnya. Nah itu sealnya itu yang bermasalah. Kayak Grand Livina itu sealnya itu jadi rentan sobek, kayak gitu. Jadi kalau mau membersihkan itu ya harus di prepare juga dana untuk penggantian seal o-ring. Gitu Pak. Terima kasih Mas Adi. Terima kasih kembali Pak. Informasi yang bermanfaat untuk kita semua, pemilik kendaraan terutama yang bensin. Kalau solar sama nggak? Solar dia sebenarnya potensinya lebih besar ya. Oh iya, ya apalagi yang memakai apa? Diesel bio. Biodiesel ya. Biosolar ya. Iya, biosolar. Biosolar itu kan dia potensinya lebih besar. Tapi kalau keenaknya kalau mobil-mobil solar itu kan filternya kembali lagi di luar Pak. Iya, benar. Jadi dia ada beberapa udah dilengkapin sama sensor ya. Sensor dan sedimen ya. Itu untuk dia ngetap ya. Jadi memang filternya besar-besar, terus ditampung di bawah itu ada tampungan untuk nampung kotoran dan juga air, itu bisa ditap dari sana. Tapi kan untuk yang mobil-mobil injeksi di dalam sedikit, semua. Nah, kebanyakan di dalam. Itu Pak Taufik. Baik. Terima kasih Mas Adi. Terima kasih kembali Pak Taufik. Semoga video dari kami bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.